Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wa hadratul jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, yang memperjuangkan mushola dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga kita yang tinggal di sekitaran mushola ini. Yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib, halaman 14 ya, yang paling bawah. Halaman 14 yang paling bawah. Wa qala ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat sangat familiar, sering kita dengar ya. Ini ada dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innas salata, sesungguhnya salat, tanha, itu mencegah, anil fahsya'i, dari perilaku fahsya atau perilaku buruk, wal mungkar, dan perilaku yang merugikan atau jahat. Orang yang sholatnya benar, insya Allah orang itu nggak akan melakukan maksiat, gampangnya begitu. Tapi kalau orang yang sholatnya keliru, ya kalau dalam bahasa umum STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Sholat ya rajin, tapi punya utang nggak bayar-bayar. Sholat ya rajin, ngegibah ya tekun. Kalau kita pelajari, sholat itu ada filosofinya. Filosofi itu ajaran yang terkandung. Mulai dari kita angkat tangan, gini, Allah. Angkat tangan ini kan pertanda orang pasrah, nyerah. Polisi kalau nangkep maling kan nyuruhnya, begitu pesel ditodongkan, angkat tangan. Enggak, nyuruhnya enggak tutup muka, itu enggak ya. Angkat tangan. Berarti orang angkat tangan ini tanda pasrah, tanda ngaku bahwa dia nyerah. Loh, nyerah kepada siapa? Ya nyerah, pasrah kepada Allah, bahwa yang maha besar. Kita sambil ngangkat tangan kan sambil mengucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sementara kita kecil. Allah yang maha kuat, sementara kita lemah. Kuatnya kita seberapa sih ya? Dulu mungkin usia 30-an mah kuat ya. Lah kalau udah segini, bawa badan aja udah abot ya.
badan sendiri loh, bukan badan orang. Punya badan sendiri aja udah abot. Duduk bentaran ya pengennya nyelonjor, ya ditekuk, wes abot. Apa yang disombongin? Yang kita punya seberapa lama kita punya? Yang kita punya di dunia ini kan sifatnya gantian, ya. Apa sih yang gak gantian di dunia ini? Semuanya gantian kan ya? Bahkan mohon maaf, pasangan hidup aja kadang gantian kok ya. Sekarang mungkin masih jadi pasangan kita. Tahun depan kadang malah bisa pindah punya tetangga ya. Tahun depan. Nah, iya kan rumah ya gantian ya. Hari ini kita tempati, entah tahun depan 5 tahun yang akan datang yang tempati ganti siapa ya nggak tahu. Jabatan tertentu mungkin saat ini masih kita yang megang. Berikutnya ya nggak tahu. Makanya ya Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Selain itu lemah, selain itu kecil. Itu yang takbir paling pertama. Kemudian gerakan yang paling banyak dalam sholat kita, setiap rakaat itu kan yang lain satu. Tapi ada gerakan yang 2 kali, yaitu sujud. Yang lain kan satu semua ya. Baca Fatihah ya 1 setiap rakaat. Rukuk ya 1, i'tidal ya 1, tapi sujud 2. Ketika kita sujud, itu diperintahkan untuk meletakkan anggota badan yang paling biayanya mahal. Ini kan biayanya paling mahal ya. Kalau laki sih biasanya nggak begitu mahal. Kalau perempuan, mahal banget ini biayanya. Kadang ini masih kurang puas ditebelin, ini masih kurang merah dimerahin. Kadang ini loh, masih kurang puas masih dikasih biru-biru merah-merah, persis kayak orang habis kejeblok kelawang. Gigi kadang biar gak dicolong orang dipagerin. Boleh kok, nggak ada larangan kok. Lah iya kan, biar gak dicolong orang kan ya dipagerin ya. Yo mbak alasannya nggak tahu saya kan. Berarti kan ini biayanya paling mahal ya. Paling mahal kepala 1 kerudungan. Saya yakin ibu-ibu kerudungan lebih dari 25. Loh yang hitung dulu kok. Lah coba aja hitung ntar nyampe rumah. Yakin lebih dari 25 biji Pak. Palanya atu, kerudungannya berapa ya? Banyak. Ini anggota badan yang paling kita hormati. Kita kalau ketemu orang ditepuk pundak nggak marah, ditepuk lengan nggak marah. Coba kalau tiba-tiba ada orang ketemu kita langsung megang pala, songong lo ya. Yang megang pala saya ini cuma emak saya, istri, anak, sama tukang cukur. Ya tukang cukur. Tukang cukur itu pekerjaan yang paling luar biasa loh. Biar kepalanya siapa ya dipegang-pegang, ditoyor-toyor lagi. Biar kepala gurunya, kepala kiainya, kalau dia yang nyukur pokoknya kiri dikit, kanan, mundur, atas. Wah, tukang cukur. Ini anggota badan yang paling kita hormati. Biayanya paling mahal dan jadi identitas. Fotokopi, foto KTP, SIM, paspor, pakai ini semua ya. Tapi ketika sujud diperintahkan untuk meletakkan sejajar dengan lutut, dengan dengkul, dan sekaligus sejajar dengan telapak kaki. Ini pelajarannya, filosofinya orang yang rajin sholat, walaupun posisinya dia di atas kayak kepala, jangan sombong. Ingat, suatu saat kau akan turun ke tengah seperti dengkul, dan bisa jadi suatu saat akan turun ke paling bawah seperti telapak kaki. Makanya kalau orang rajin sholat kok sombongnya naudzubillah, berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Karena ajarannya dalam firman Allah ini, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholatnya bagus, insya Allah kesehariannya gak gampang
gampang sensi, nggak gampang marah, jauh dari sifat sombong, jauh dari takabur dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah oleh kalian. Jaga itu artinya jangan sampai ditinggalkan. Kalau yang sudah melaksanakan jangan sampai sembrono. Itu maksudnya jaga. Perintah Allah, hafidhu, jagalah oleh kalian. Alas sholawati, solat. Tentu ini solat yang wajib, yang 5 waktu itu. Kemudian was sholatil wusta, dan solat wusta. Apa solat wusta? Pernah dengar? Itu Quran yang bilang, Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Firman Allah, hafidhu, jagalah oleh kalian, alas sholawati, solat, was sholatil wusta, dan solat wusta. Solat wusta itu oleh sebagian ulama itu solat subuh. Karena memang sholat subuh itu sholat yang paling berat, walaupun rokaatnya paling dikit. Banyak orang itu kalau maghrib itu rata-rata orang bisa melaksanakan, bahkan bisa berjamaah. Tapi kalau subuh untuk nggak telat aja itu udah alhamdulillah. Untuk nggak telat aja itu, nah iya, abot kalau subuh itu abot. Kecuali memang awal-awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa. Nah itu anak-anak kita itu diperintah untuk sholat maghrib, kadang nggak usah disuruh kalau maghrib. Asal udah jam 5:30 udah nyari sarung, udah nyari ini, ke musola, ke masjid maghrib. Tapi kalau subuh udah dibangunin, maknya udah teriak-teriak, kadang AC dimatiin, kipas dimatiin, lampu dinyalain. Bangun, dia bangun, cuma duduk aja di pinggiran tempat tidur. Begitu maknya sholat, assalamualaikum, wiridan selesai, masuk ke kamar, tidur lagi. Wes abot. Ya, tapi itu tugas dan kewajiban kita. Maka perintahnya secara spesifik, secara khusus. Kalau yang lain hanya diperintahkan secara umum, jagalah sholatmu. Dan khusus sholat wusta, yaitu sholat subuh. Dan nasihat orang-orang tua dulu biasanya kalau anaknya mau merantau jauh, mau kuliah jauh, biasanya kan hati-hati, jangan lupa sholat 5 waktu. Itu ternyata nasihat itu diambil dari ayat ini, dari Al-Quran Al-Baqarah 238. Hati-hati, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Mau kerja apa ya monggo silakan, yang penting halal. Orang tua kadang kalau nasihatin gitu ya. Nah itu ternyata sumbernya dari surat ada ayat ini, surah Al-Baqarah 238, yaitu hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu, dan berdirilah kalian lillahi, untuk Allah, qanitin. Qanitin ini kadang dimaknai dengan khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kita nggak ingat apa-apa ya, konsentrasi. Tapi khusyuk ini kan bertingkat. Kalau kayak kelas-kelas kita begini nih, orang-orang awam begini mah, yang penting Allahu Akbar, ingat Allah, itu udah lumayan bagus. Kesononya ya mbok. Wong kadang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apalagi dalam rangka ketika sholat kerjaan belum beres. Apalagi sholatnya kadang kayak ingetan Bu ya. Itu tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Kayaknya udah, apa belum?
Begitu kompor udah selesai urusannya, kadang ganti air. Pompa air tadi udah dimatiin, kok belum, pompa masih nyala. Pikiran aja. Wes, yang penting ketika Allahu Akbar, untuk kelas-kelas kita begini, ingat Allah itu sudah lumayan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ayat yang dicantumkan, kemudian yang selanjutnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun hadis cukup populer. Waqala, dan bersabdalah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin. Populer banget ini kan. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, dialah yang menjaga agama. Yang membuat kuat agama ini adalah kita umat Islam yang istiqomah dengan sholat. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat. Islam sih Islam, tapi sholat enggak. Padahal kalau zakat yo bayar, puasa yo puasa, tapi kalau sholat enggak. Lah orang model begini ini dalam hadis ini, wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka orang inilah yang merusak agama. Jadi rusaknya Islam itu bukan karena orang Kristen, bukan karena orang Hindu, bukan karena orang Buddha, tapi rusaknya Islam itu ya dari kita sendiri umat Islam yang sudah berani meninggalkan salat. Maka yang sebisa-bisa mungkin keluarga kita tetap diperintahkan, seandainya ada yang belum mau, diperintahkan untuk sholat. Lah kalau hari ini belum mau, siapa tahu besok, siapa tahu bulan depan, tahun depan, seterusnya. Lah sampai meninggal belum mau, ya wes, udah gugur kewajiban kita. Kalau harapan kita itu kan anak keluarga kita semuanya kan jadi orang yang istiqomah sholat. Tapi kan kadang ada aja satu di antara keluarga kita itu yang begitu, diajak sholat itu wangel, udah dinasihatin ngalor gitu, iya, tapi nggak dijalan-jalani. Ya wes, tugas kita cuma ngajak, cuma kasih tahu, cuma berdakwah, habis itu urusan ditanggung sendiri. Lah rusaknya Islam ini ya karena orang kita sendiri, orang Islam yang udah mulai meninggalkan sholat. Padahal betapa banyak ya Muslim Indonesia ini yang tidak sholat. Ya saudara kita mungkin, ya keluarga kita, ya mungkin teman kita. Lah terus tugas kita ngasih tahu doang udah. Masalah dia mau dan tidak itu, kadang orang itu kalau diajak sholat, wah saya mah belum bisa, saya belum bersih, tinggal mandi aja repot ya. Kalau belum bisa tinggal ngikut datang ke musola, asal pokoknya tangan diangkat, angkat. Kalau ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, kan beres. Bilangnya kalau diajak sholat nggak kuat, padahal dia ngangkat semen yang 50 sak apa? 50 kilo. Ngangkat kuat ya satu sak, tapi diajak sholat bilangnya gak kuat. Memang sholat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu rasanya berat, kecuali bagi orang-orang yang serius, orang-orang yang konsentrasi, orang-orang yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-salat. Kunci, miftah itu kunci. Kuncinya surga as-salatu, salat. Ini jarang kita dengar, yang sering kita dengar kan miftahul jannah la ilaha illallah. Yang sering kita dengarkan itu ya. Tapi ternyata
selain la ilaha illallah, kuncinya surga itu juga sholat. Lah kunci itu akan terpakai dengan baik kalau kunci itu terjaga, terawat dengan baik. Kunci itu kalau bagus buat buka pintu, ceklek sekali doang, ceklek langsung kebuka. Tapi kalau kuncinya itu udah ada grepes-grepesnya, grepes itu bahasa orang lontar. Kunci kalau udah keseringan dipakai, nggak dirawat itu kan ada gompel-gompel. Kalau orang Jawa namanya grepes. Iya, gripis, grepes, gompel. Lah kalau gompel-gompelnya itu nggak dirawat, nggak dibetulin, kadang buat buka pintu itu susah. Oklak-oklek, nggak kebuka-buka. Kadang buka lemari ini sampai digedor-gedor, dok, oklek, nggak bisa. Lah itu sama. Nanti kalau sholat kita itu rusak itu artinya ya kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholatnya lempeng, kadang ya enggak. Itu ibarat kuncinya rusak, buat buka yo susah. Kunci sih kita punya, cuman rusak ini kuncinya. Nah maka yo untuk menjaga kunci ini biar enggak rusak, yo kita hati-hati dalam sholatnya. Enggak asal Allahu Akbar. Apalagi sholatnya yang pakai ngebut ya. Nah kalau kita yang udah sepuh sih insya Allah mau ngebut, bukannya nggak mampu, nggak bisa, mau berdiri aja susah ya. Iya, dari sujud tuh mau berdiri, pegangan dulu, perketek. Nah iya, tapi jangan sampai bilang waduh loh ya. Kalau waduh nanti batal. Umpama bangun dari wah ya batal sholatnya. Wes Allahu Akbar. Lah kalau orang sakit mau nyelonjor, mau rebahan, mau tiduran, bebas orang mah. Lah iya. Kalau perintah Qur'annya kan kalau dalam perintahnya kan fattaqullaha mastata'tum. Menjalani ketaatan kepada Allah itu sesuai kemampuannya. Ayo kalau mau nyelonjor harus nyelonjor, maunya nyender ya nyender, maunya rebahan yo rebahan. Bebas orang gak kuat mah. Kalau orang kuat yo sesuai aturan, tapi kalau gak kuat yo semampunya. Nyelonjor boleh. Kalau sakit, gimana lagi wong sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi. Bahwa yang paling pertama dilihat, dicek nanti dari amalan seorang hamba yaumal qiyamati, di hari kiamat, as-sholatu, sholat. Berarti sebelum puasanya, hajinya, umrohnya, zakatnya, yang lain-lain itu dicek. Yang pertama kali dicek dulu adalah sholat. Fa'in wujidat tammatan. Lah kalau pas ngecek itu dilihat dari atas, mulai pertama kita sholat usia balik, taruhlah umpama usia 12 tahun umpama. Kok dicek, wah bagus nih, nilainya rata-rata mungkin 8. Kalau ibarat anak sekolah mah bagus. Qubilat minhu wasairu amalihi, maka diterima itu sholat dan kemudian semua amalnya dihitung baik. Kalau dicek ibarat terima rapot, pokoknya asal matematikanya kok nilainya bagus, maka yang lain ikut bagus. Nah ini kalau ukuran amaliyah manusia adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain langsung udah. Pokoknya zakatnya agak kurang dikit, puasanya kurang dikit, yowes ke bawah ikut bagus. Tapi wa in wujidat naqisotan. Tapi kalau dijumpai sholatnya itu naqisoh. Naqisoh itu artinya rusak, hancur. Ya sholat, ya enggak, ya sholat, ya enggak. Kalau lagi pengen ya sholat, kadang lagi susah ya sholat, lagi seneng lupa. Lagi di rumah sholat, lagi jalan-jalan enggak. Alasannya kok enggak sholat bu? Enggak bawamu kena.
Padahal di rest area itu disediain rapi-rapi. Kalau zaman sekarang orang alasan nggak bawa mukena kayaknya nggak bisa. Di masjid musola itu rata-rata sekarang nyediain mukena. Bahkan baju yang ibu pakai itu tinggal nutup dikit lagi, udah menutupi syarat untuk sholat. Maka nggak ada alasan. Nah, iya. Hah? Nah, iya. Wa in wujidan naqisatan. Kalau dijumpai dalam sholatnya itu kok kekurangan, kesalahan atau kerusakan, ruddat alaihi, maka amal itu akan ditolak, dikembalikan. Ibarat orang mengajukan proposal intinya kok salah, ya langsung dipulangin, udah nggak diterima ini. Wasairu amalihi, repotnya, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Puasanya rajin, umroh seminggu bisa 2 kali, rumahnya sampai Ka'bah, rumahnya Mekah sana dulu. Lah ya kalau rumahnya Mekah kan bisa kan umroh seminggu 2 kali, jangankan seminggu 2 kali, sehari 2 kali juga bisa. Lah kalau kita nabungnya juga lama ya, bertahun-tahun, kadang giliran kekumpul, malah duitnya kepake, gak jadi lagi. Lah ini umrohnya seminggu 2 kali umpama, tapi sholatnya enggak, yo wis umrohnya yang tekun itu tadi, yo rusak. Maka ukuran utama dari kita ini hamba Allah adalah sholatnya. Maka biar sesibuk apapun, serepot apapun, sholat itu nggak bisa ditawar. Yang bisa cuma 2 alasannya, yaitu kelupaan dan ketiduran. Kalau orang ketiduran tuh boleh sholat zuhur jam 5, boleh ketiduran. Umpama pas hari libur lah kok mendung, rebahan kan enak, adem, nggak gerah, nggak panas. Tidur jam 11 mulai tidur, lah kok bangun jam 5. Ya wis, langsung sholat zuhur, wong ketiduran atau kelupaan. Lah kelupaan itu kan kalau sesekali ya. Lah kalau tiap hari kan namanya bukan kelupaan, langganan namanya. Ya langganan kalau tiap hari. Lah kalau cuma sesekali, umpama pas di rumah lagi repot bantuin anak pindah rumah umpama, kebetulan rumahnya anak yang baru jauh dari musola, jauh dari masjid, nggak kedengeran azan. Lah tahu-tahu begitu melihat jam, lulu udah jam 5 belum sholat zuhur. Yo wes langsung cepet-cepet sholat zuhur. Yos niatnya saya niat sholat zuhur qadha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Pakai Indonesia boleh, asal belum takbiratul ihram, pakai bahasa kita aja daripada usolli gak kelar-kelar. Usolli apa ya? Usolli wes. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat kodok karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Lah kan ada sholat jamak sama sholat qashar. Iya, kalau melewati waktu sholat, misalnya kita berangkat dari rumah jam 10, ya karena lewat tol Cipali sono supirnya keenakan, treknya lurus, diinjek terus gasnya, wes, tahu-tahu jam 10 dari sini, tahu-tahu udah nyampe Semarang sono, udah sore, asar, duhurnya lewat, ya wes, sholatnya di jamak. Zuhur sama asar di jalanan dalam satu waktu. Kalau dilaksanakan di waktu asar namanya jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Islam itu mudah. Ya zuhurnya dulu. Wong jamak itu namanya bukan qadha. Kalau qadha, lah kalau memang waktunya masih longgar, ya yang punya waktu dulu. Karena ini jamak, ya diurut, zuhur dulu baru asar.
Wong ini jamak. Lah kalau kayak saya gini, kalau pulang, tapi sekarang nggak pernah. Lah kalau sekarang, kalau dulu kan naik bis, terserah supirnya kan. Lah kalau bawa kendaraan sendiri kan suka-suka. Mau belok di mana kayak ya suka-suka. Lah kalau sekarang sih udah lama saya nggak jalanin jamak kosong, udah lama nggak. Tapi kalau kebetulan pas pulang kampung kok naik bis, yo tetep wong bis itu yo nguber apa namanya, nguber trayek, nguber apa waktu, yo kadang yo suka-suka supirnya. Lah tapi kalau kendaraan sendiri kan suka-suka kita ya. Sekarang bis masjid yang pinggir-pinggir jalan raya itu tempat parkiran enak. Makanya ya kadang untuk alasan enggak sholat itu enggak bisa zaman sekarang. Wallahu a'lam.